Lebih dari 5 juta keledai menghancurkan beberapa gurun pedalaman Australia yang paling keras. Mereka berkumpul di sekitar lubang air pada suhu melebihi 40 derajat Celcius, mengonsumsi vegetasi musim kemarau yang langka, dan telah menjadi mimpi buruk yang berlangsung selama beberapa dekade di seluruh negeri. Pemerintah Australia telah menghabiskan lebih dari 850 miliar rupiah untuk program pengendalian menggunakan helikopter, perangkap pelacak, dan bahkan strategi keledai Judas. Namun, populasi mereka masih tetap di luar kendali. Ironisnya, Tiongkok juga menghadapi lonjakan populasi keledai di padang rumput keringnya. Namun, alih-alih memperlakukan mereka hanya sebagai masalah, Tiongkok telah memanfaatkan sumber daya berjalan ini untuk mengembangkan peternakan keledai skala besar, membangun rantai nilai ekonomi senilai sekitar 102 triliun rupiah setiap tahunnya. Jadi, bagaimana Tiongkok berhasil melakukan ini? Jejak media akan menjelajahinya bersama Anda. Krisis ini dimulai pada pertengahan abad ke-19, saat para pemukim masih berjuang untuk bertahan hidup di salah satu wilayah kering terkeras di planet ini. Kuda dan sapi penarik dengan cepat menunjukkan keterbatasan mereka di bawah panas ekstrim pedalaman Australia. Unta tiba relatif lebih awal, tetapi butuh beberapa dekade sebelum mereka menjadi hewan pengangkut utama. Pada tahap itu, keledai menjadi pilihan yang hampir sempurna. Mereka tangguh, dapat mentolerir rasa haus dengan baik, dan mampu terus bergerak bahkan ketika ternak lain harus berhenti. Sejak tahun 1850, seiring dengan perluasan kota-kota demam emas dan jalur transportasi yang semakin masuk ke pedalaman gurun, jumlah keledai impor meningkat pesat. Mereka menarik peralatan pertambangan, membawa persediaan, dan mengangkut tong air berat melintasi perjalanan yang membentang ratusan kilometer melalui wilayah yang hampir tidak memiliki infrastruktur. Karavan keledai pengangkut barang bahkan muncul di sepanjang jalur telegraf darat, jalur komunikasi pertama yang menghubungkan pedalaman Australia dengan dunia luar. Namun, ketika kereta api dan kendaraan bermotor secara bertahap menggantikan transportasi hewan pada awal abad ke-20, ribuan keledai ditinggalkan di dekat ladang emas dan di sepanjang jalur transportasi lama. Tanpa kendali manusia, mereka dengan cepat membentuk kawanan liar dan menyebar jauh ke Australia Barat, Kimberley, Pilbara, dan wilayah utara. Karena tidak adanya predator alami yang cukup kuat untuk mengendalikan mereka di lingkungan pedalaman Australia, populasi keledai mulai tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Berkat siklus perkembangbiakan yang stabil dan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi, kelompok awal yang hanya sekitar 200 hingga 300 ekor hewan dapat meningkat menjadi lebih dari 3.000 hingga 4.000 ekor hanya dalam waktu 15 tahun di bawah kondisi yang menguntungkan. Pada pertengahan abad ke-20, banyak peternakan sapi di Australia Barat mulai melaporkan kawanan keledai yang menduduki titik-titik air penting selama berhari-hari. Di beberapa bagian Kimberley, ratusan hewan berkumpul di sekitar satu lubang air, menginjak-injak tepian, dan mengotori air sedemikian rupa sehingga ternak tidak dapat lagi menggunakannya. Biaya perbaikan pagar dan infrastruktur air yang rusak saja menyebabkan kerugian bagi pemilik lahan di Australia Utara yang diperkirakan mencapai lebih dari 49,5 miliar rupiah per tahun. Selain itu, kawanan keledai yang berkeliaran luas ini dapat membawa parasit dan penyakit yang secara langsung memengaruhi ternak yang merumput bebas di seluruh wilayah tersebut. Namun, kerusakan terbesar terjadi pada tanah gurun yang rapuh itu sendiri. Ketika ribuan keledai berulang kali bergerak melintasi area yang sama, kuku keras mereka memadatkan permukaan tanah, mengurangi kemampuannya untuk menahan air setelah hujan, dan mempercepat erosi yang dapat berlangsung selama beberapa dekade. Masalah ini menjadi semakin serius, memaksa Australia untuk meluncurkan beberapa kampanye pengendalian terkuat yang pernah dilakukan di gurun pedalamannya. Helikopter dikerahkan untuk melacak kawanan keledai, dan dalam banyak operasi, tim pengendalian mampu memindahkan ratusan hewan per hari di area yang luas. Namun, di benua yang meliputi lebih dari 7,6 juta kilometer persegi, upaya-upaya ini masih terasa seperti mengambil air dari gurun. Sejak akhir tahun 1980-an, Australia telah menerapkan strategi keledai Judas di wilayah utara, dengan memasang alat pelacak pada satu hewan dan melepaskannya kembali ke kawanan untuk memandu tim pengendali ke target mereka. Berkat metode ini, beberapa kampanye di Kimberley dan wilayah pedalaman utara mampu menyingkirkan 2.000 hingga 5.000 hewan per operasi. Namun, ini masih belum cukup untuk mengimbangi reproduksi dan redistribusi alami populasi. Total biaya telah melebihi 800 miliar rupiah,
dan bahkan pengurangan intensitas pengendalian dalam waktu singkat memungkinkan kawanan baru untuk kembali dengan cepat. Akibatnya, perjuangan ini secara bertahap menjadi tugas manajemen jangka panjang. Namun, Australia bukanlah satu-satunya negara yang menghadapi tantangan ini. Di dataran tinggi Qinghai Tibet, di mana lebih dari 2,5 juta kilometer persegi padang rumput dingin mendukung hampir 5 juta penggembala nomaden, Tiongkok juga mencatat peningkatan tekanan dari kawanan Qiang dan keledai liar. Mereka bersaing langsung untuk mendapatkan makanan dengan lebih dari 12 juta yak dan hampir 30 juta domba dan kambing dalam ekosistem yang sudah sangat rapuh. Di Provinsi Qinghai, ketika jumlah rumput yang dikonsumsi oleh keledai liar dimasukkan dalam perhitungan penggembalaan, otoritas setempat harus menyesuaikan daya dukung padang rumput untuk menghindari melebihi batas ekologis. Ini berarti bahwa kehadiran mereka saja sudah cukup untuk mengubah skala ternak di seluruh wilayah. Masalahnya bukan hanya persaingan untuk mendapatkan makanan. Selama musim kemarau, kawanan keledai liar berkumpul di sekitar beberapa sumber air yang tersisa di Mongolia Dalam dan di seluruh dataran tinggi Tibet, menduduki area penggembalaan selama berhari-hari. Seiring meningkatnya tekanan penggembalaan pada vegetasi yang pulih sangat lambat, risiko degradasi habitat mulai menyebar, secara langsung memengaruhi industri peternakan yang bernilai lebih dari 330 triliun rupiah setiap tahun di Tiongkok Barat. Namun, alih-alih mencoba melenyapkannya, Tiongkok memilih untuk mengubahnya menjadi industri ekonomi besar-besaran. Di wilayah seperti Mongolia Dalam, Gansu, dan Shandong, zona transisi antara padang rumput kering di sabuk semi gurun utara Tiongkok, keledai tidak lagi tersebar dalam kelompok-kelompok kecil seperti dulu. Sebaliknya, mereka diorganisir ke dalam sistem pertanian semiliar skala besar. Alih-alih dikurung sepenuhnya, mereka dilepaskan ke area padang rumput yang meliputi ratusan hingga ribuan hektar, di mana struktur kawanan alami dipertahankan, sementara seluruh siklus perkembangbiakan, pasokan air, dan jalur pergerakan tetap berada di bawah kendali manajemen. Di Ordos, beberapa peternakan mampu mempertahankan kawanan stabil yang terdiri dari 3.000 hingga lebih dari 5.000 ekor hewan dalam satu zona penggembalaan berkelanjutan. Makanan mereka terutama terdiri dari jerami, batang jagung pasca panen, jerami gandum, dan hasil sampingan pertanian lokal, sumber pakan kasar yang tidak dapat digunakan secara efisien oleh banyak spesies ternak besar di bawah kondisi iklim kering dan dingin di Tiongkok Utara. Berkat toleransi kekeringan yang kuat, keledai dapat mempertahankan kondisi tubuh yang stabil dengan sekitar 30 hingga 40% lebih sedikit air daripada sapi atau kuda, sehingga memungkinkan untuk memperluas ukuran kawanan bahkan di daerah dengan ketersediaan air yang terbatas. Ketika mencapai berat sekitar 200 hingga 250 kg dan tinggi rata-rata sekitar 1,2 meter, keledai yang dipelihara di peternakan semiliar mulai memasuki tahap pemanenan terencana yang telah dihitung sebelumnya. Tidak seperti sistem peternakan informal, seluruh proses seleksi didasarkan pada usia, kondisi fisik, dan terutama kualitas kulit, faktor yang menentukan nilai ekonomi terbesar dalam rantai produksi hilir. Dari area penggembalaan yang luas di Mongolia Dalam atau Gansu, mereka diangkut dalam kelompok kecil ke fasilitas pengolahan terpusat, menciptakan sumber pendapatan yang stabil bagi rumah tangga penggembala lokal, dan membentuk jaringan pasokan yang membentang di seluruh Tiongkok Utara. Di dalam fasilitas pengolahan modern, bangkai keledai dengan cepat memasuki jalur pengolahan tertutup yang beroperasi hampir terus-menerus sepanjang hari. Di sini, bangkai-bangkai tersebut digantung pada sistem konveyor otomatis dan bergerak selangkah demi selangkah melalui tahap pembersihan, pengangkatan organ dalam, dan pencucian awal dengan air hangat untuk mengurangi bau khasnya, sebelum selanjutnya diolah dengan semprotan air bertekanan tinggi dari berbagai arah. Setiap bangkai kemudian diperiksa dengan cermat secara manual, untuk memastikan standar kebersihan terpenuhi sebelum dipindahkan ke tahap pendinginan untuk menstabilkan struktur otot. Di ruang pendingin yang dijaga pada suhu sekitar 4 derajat Celcius selama 12 hingga 24 jam, serat otot secara bertahap stabil, memungkinkan pemotongan yang lebih tepat dan membantu menjaga kualitas daging yang lebih baik selama penyimpanan. Setelah tahap ini, pekerja terampil mulai memisahkan potongan-potongan tertentu seperti pinggang, bahu, dan kaki belakang. Masing-masing memiliki tekstur berbeda yang sesuai dengan berbagai metode memasak tradisional di Tiongkok Utara. Berkat warnanya yang merah tua, tekstur otot yang padat, kandungan lemak yang rendah, serta kadar protein dan mineral yang tinggi, daging keledai telah lama dianggap sebagai sumber makanan bergizi. Daging ini banyak dikonsumsi dalam sistem kuliner lokal,
dan semakin menjadi bagian dari rantai pasokan makanan modern negara tersebut. Kemudian datang bagian keledai yang paling berharga, kulitnya yang tebal dan kaya kolagen. Faktor inilah yang telah mengubah hewan yang tampaknya biasa ini menjadi pusat industri bernilai miliaran dolar setiap tahun di Tiongkok. Segera setelah dipisahkan dari bangkai, kulit dibersihkan secara kasar, diawetkan dengan hati-hati, dan dengan cepat diangkut ke fasilitas pengolahan khusus. Di sana, kulit memasuki proses produksi yang hampir sepenuhnya terpisah dari jalur pengolahan makanan standar. Tujuannya bukan lagi daging, tetapi ekstraksi kolagen murni untuk menghasilkan ejia, gelatin obat dengan sejarah lebih dari 2000 tahun dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Di dalam pabrik-pabrik ini, setiap kulit dipotong menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan direndam dalam tangki air besar untuk melunakkan sebelum menjalani penghilangan bulu dan pembersihan kotoran. Kemudian tibalah tahap paling kritis, yaitu perebusan lambat dalam bejana ekstraksi besar selama berjam-jam tanpa henti, di mana kolagen alami secara bertahap larut menjadi larutan kental berwarna kuning kecoklatan. Setelah campuran mencapai konsentrasi ideal, ia disaring beberapa kali untuk menghilangkan kotoran, kemudian dikurangi lebih lanjut hingga mencapai konsistensi seperti madu. Setelah itu, dituangkan ke dalam cetakan dan didinginkan perlahan untuk membentuk balok gelatin hitam padat. Melalui proses yang tampaknya tenang ini, kulit yang dulunya melindungi hewan yang berkeliaran di padang rumput kering diubah menjadi salah satu bahan obat paling berharga dalam sistem perawatan kesehatan tradisional Asia. Namun, tidak semua populasi keledai di Tiongkok dapat diintegrasikan ke dalam sistem pertanian industri seperti di wilayah pedalaman utara. Di dataran tinggi Qinghai, Tibet dan di beberapa padang rumput barat yang dingin dan kering, kiang dan keledai liar Mongolia diklasifikasikan sebagai spesies satwa liar yang dilindungi secara nasional. Ini berarti mereka tidak diizinkan untuk diburu untuk diambil dagingnya atau dimasukkan ke dalam sistem produksi komersial dengan cara biasa. Akibatnya, alih-alih menghilangkan atau sepenuhnya mendomestikasi mereka, beberapa wilayah telah mulai bereksperimen dengan model pengelolaan semi-alami dalam kondisi terkontrol. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mengurangi persaingan penggembalaan dengan ternak tradisional sambil tetap menjaga populasi liar yang stabil. Dalam banyak kasus, kawanan ternak juga dipantau selama musim kawin dan didukung melalui perkawinan terencana di lingkungan semiliar, membantu menstabilkan struktur populasi dan mengurangi konflik sumber daya selama musim kemarau, ketika makanan menjadi langka. Meskipun populasi ini tidak dapat secara langsung berpartisipasi dalam rantai nilai daging atau kulit seperti keledai ternak di Tiongkok Utara, mereka tetap menawarkan jalur pengembangan lain yang kurang dikenal, yang semakin menarik perhatian para peneliti dan komunitas pastoral setempat, susu keledai. Di padang rumput semi kering di Tiongkok Utara dan wilayah dataran tinggi barat, susu keledai secara bertahap menjadi sumber daya baru yang berharga, yang dikembangkan bersama sistem peternakan tradisional yang telah ada di sini selama berabad-abad. Di lingkungan yang kering dan dingin ini, di mana banyak hewan ternak penghasil susu kesulitan mempertahankan produksi susu yang stabil, keledai menunjukkan keunggulan yang jelas berkat kemampuan adaptasi yang kuat dan kebutuhan air yang lebih rendah dibandingkan dengan sapi atau kuda. Tidak seperti banyak hewan ternak penghasil susu lainnya, pemerahan keledai membutuhkan proses yang lebih lembut dan lebih tepat untuk menghindari stres pada induk serta untuk mempertahankan produksi susu yang stabil. Oleh karena itu, peternakan modern menggunakan sistem pemerahan otomatis yang dilengkapi dengan kepala hisap lembut yang meniru ritme menyusui alami anak keledai. Ini membantu menjaga kualitas susu yang konsisten sekaligus mengurangi risiko kontaminasi selama tahap awal pengumpulan. Segera setelah pemerahan, susu segar masuk ke sistem pendingin cepat terintegrasi yang menurunkan suhunya dalam hitungan menit. Langkah ini sangat penting karena nutrisi dalam susu keledai sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan. Pendinginan cepat membantu mencegah pertumbuhan bakteri dan menjaga struktur protein alami serta mikronutrien. Susu kemudian dipindahkan ke fasilitas pasteurisasi modern, di mana suhu dan waktu pemrosesan dikontrol dengan cermat untuk melindungi rasa ringan dan kualitas nutrisinya. Setelah memenuhi standar mikrobiologis, susu dikemas dalam botol steril atau karton berlapis-lapis berkecepatan tinggi. Kemasan berlapis aluminium melindungi susu dari cahaya dan oksidasi sebelum disimpan di fasilitas pendingin pusat dan didistribusikan ke pasar susu premium Cina yang sedang berkembang. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi tekanan ekologis di wilayah padang rumput kering, tetapi juga menunjukkan arah yang berbeda dalam mengelola populasi hewan liar dan semi-liar. Alih-alih memperlakukan mereka semata-mata sebagai beban yang harus dihilangkan, mereka dapat menjadi bagian dari strategi ekonomi pedesaan jangka panjang jika dikendalikan dengan benar.
Dari kulit dan daging hingga susu, setiap hewan dapat diintegrasikan ke dalam rantai nilai yang terstruktur dengan jelas, mengurangi konflik sumber daya sekaligus menciptakan mata pencaharian yang stabil bagi masyarakat setempat. Sementara itu, di Australia, di mana kampanye pengendalian berbasis helikopter masih dilakukan di wilayah yang luas, pertanyaan baru secara bertahap muncul. Di masa depan, alih-alih hanya memandang keledai liar sebagai spesies yang harus dikendalikan, mungkinkah Australia menemukan model pemanfaatan yang lebih berkelanjutan berdasarkan kawanan hewan yang telah hidup di benua itu selama lebih dari seabad? Dari kawanan keledai yang dulunya dianggap sebagai beban ekologis di gurun Australia yang keras, hingga menjadi bagian dari rantai nilai ekonomi bernilai miliaran dolar di Tiongkok, kisah ini menunjukkan bagaimana manusia dapat sepenuhnya mengubah makna suatu spesies. Di dunia modern, terkadang solusinya bukanlah untuk menghilangkan alam, tetapi untuk belajar bagaimana menggunakannya dengan bijak dan hidup berdampingan dengannya secara lebih cerdas. Jika Anda ingin terus menjelajahi kisah-kisah mengejutkan seperti ini, sukai dan ikuti jejak media agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya.